Baik sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan dengan tema Hiduplah percayakan janji-janji Tuhan. Hiduplah percaya kepada janji-janji Tuhan. Saya sangat percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan pasti digenapi. Sekali lagi, janji Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunan yang kita kenal dengan bangsa Israel untuk diberikan sebuah tempat buat mereka. Dan Tuhan mengenapi janjinya. Tempat di mana bangsa Israel adalah tempat di mana Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Abraham mungkin dari daerah Irak, dari Ur Kasdim. Tapi Tuhan menjanjikan tanah Kanaan ini, tanah perjanjian di mana mereka berada. Tuhan berjanji menyertai dan melindungi mereka di padang gurun, dan Tuhan mengenapi janjinya. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di waktu siang supaya mereka tidak kepanasan. Tuhan juga berjanji untuk menyertai mereka dengan tiang api di waktu malam sehingga mereka tidak kegelapan. Tuhan mengenapi janjinya untuk memelihara mereka. Tuhan menurunkan mana dari sorga. Tuhan tidak pernah salah. 40 tahun bangsa ini dipelihara Tuhan. Tuhan juga berjanji, kalau bangsa ini mentaati perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Dan itu Tuhan genapi. Bila tidak mentaati, maka ada risiko yang mereka akan alami. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Pada Nabi Yesaya, Tuhan berjanji Tuhan akan mewujudkan diri menjadi manusia, lahir dari seorang perawan. Dan Tuhan mengenapi janjinya. Ketika malaikat datang menghampiri Maria sebelum kelahiran Yesus. Dan firman Tuhan atau Tuhan menyampaikan pesannya melalui malaikat kepada Bunda Maria. Dan benar Bunda Maria melahirkan dengan Roh Kudus. Semua janji Tuhan digenapi. Sebab itu teman-teman sahabat yang dikasihi Tuhan, ya kita harus jujur bahwa seringkali manusia bisa berjanji tapi bisa juga mengingkari. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan mengenapinya. Kenapa Yusuf begitu yakin sekalipun dia melewati lembah kekelaman, tetapi dia percaya bahwa Tuhan pasti sudah memberikan mimpi dan Tuhan akan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin besar di sebuah negara yaitu Mesir pada zaman itu. Dan Tuhan mengenapinya. Orang yang hidup dengan janji-janji Tuhan sekalipun dia melewati lembah kekelaman, dia tidak pernah takut karena gadar Tuhan akan senantiasa menyertai. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan di dalam dunia yang nampak seperti kacau seperti ini, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Karena kita percaya bahwa kita ada di dunia ini karena Tuhan. Kita sudah bahas bahwa hidup di dunia ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan hidup ini hanya sementara. Dan Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Kalau Tuhan berjanji, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Seringkali kita mengalami hal-hal yang buruk ya mungkin karena kesalahan kita sendiri. Memang Tuhan terkadang juga bisa izinkan pergumulan untuk menguji iman kita kan. Tetapi pada prinsipnya adalah Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Karena dia berjanji turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Secara khusus bagi kita umat Kristen, kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan lahir melalui perawan Maria. Dan kita melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Tuhan berjanji setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa setiap orang yang menerimanya, Tuhan berjanji, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Setiap orang. Bukan hanya pendeta, bukan hanya romo, bukan hanya pastor, tapi setiap orang Tuhan berjanji. Kenapa ada begitu banyak orang Kristen takut setan, takut menghadapi pergumulan?
Karena tidak sungguh-sungguh meyakini akan janji Tuhan. Kalau kita takut setan, takut menghadapi perjalanan hidup yang kelihatannya berliku-liku ini, berarti kita tidak sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, kita harus hidup dengan janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam janjinya. Tuhan tidak pernah salah dalam firman-Nya. Pendeta bisa salah loh. Bisa salah. Saya mau katakan demikian. Jadi kalau saudara dengarkan khotbah pendeta termasuk saya, saudara uji. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan berjanji akan datang kembali, dia pasti datang. Melalui Roh Kudus, dia sudah datang, sudah menolong kita di sini. Jadi yang pertama secara khusus bagi umat Kristen, saya ingin meneguhkan iman kita untuk hidup dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji memberikan kuasa kepada kita untuk menghadapi setiap masalah seberat apapun, maka itu pasti. Cuma seringkali kita ketika menghadapi pergumulan, kita sudah loyo duluan, sudah menyerah, aduh berat sekali ya. Padahal Tuhan juga berjanji loh dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan, pergumulan yang kamu alami, hanya pergumulan atau pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar. Tuhan sudah janji. Tapi seringkali banyak sekali orang Kristen dia susah, aduh capek. Sampai akhirnya banyak yang akhirnya bunuh diri karena kesulitan hidup. Menyedihkan. Nah saya mau sampaikan kepada teman-teman kasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dengan masalah seberat apapun. Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan yang janji bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus diberinya kuasa. Satu ketika saya diundang khotbah di seorang teman, di rumah seorang teman karena dia akan masuk rumah yang baru. Dan dia bilang bahwa sering diganggu tempat ini. Istrinya sering diganggu juga, ada suara-suara seperti itu dan dia undang saya datang. Dan ya saya memang ada hamba Tuhan yang secara khusus punya karunia-karunia yang untuk mengusir setan. Tapi saya percaya walaupun saya tidak sering dalam pelayanan seperti itu, tapi saya percaya bahwa kuasa itu ada. Dan benar pada saat saya mulai bicara, saya khotbah, saya bilang rumah ini milik Tuhan. Ya saya merasa ada sesuatu ya, karena saya pernah juga mengambil kelas okultisme bersama dengan pendeta Ketut Gana, dan saya mengerti bahwa itu ada, memang setan itu ada, dan saya mulai berasa, dan benar istrinya kerasukan. Jadi saya khotbah di sini, teman saya lalu istrinya, wah dia ngamuk. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus kau keluar setan, dan keluar. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kuasa itu diberikan kepada setiap orang. Ya, kuasa itu diberikan kepada setiap orang. Jadi kita mesti pegang janji Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen takut menghadapi masalah. Dan saya rindu supaya setiap teman-teman yang ikut acara saya, jangan pernah takut hadapi apapun. Dengar baik. Jangan pernah takut hadapi masalah seberat apapun. Kenapa? Karena Tuhan berjanji menolong kita. Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa. Saya, di jemaat saya juga tidak usah nangis hadapi masalah. Mau suaminya bertingkah seperti apa, tidak usah nangis. Hidup ini sementara kok. Isi hidup ini dengan baik. Ya, itu lebih baik daripada mikirin suami pergi dan macam-macam. Itu urusan dia. Doakan, tapi tidak boleh benci. Saya selalu ajarkan, tidak boleh benci suami atau istri kita yang seperti itu. Tetap doakan. Karena kita punya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, hidup dengan janji Tuhan, itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Lalu apa lagi? Tuhan berjanji bahwa pengorbanannya di kayu salib itu membebaskan kita dari dosa, hukuman dosa. Dalam Roma 8 ayat 1. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan, kita hidup sebagai orang yang bebas dari penghukuman dosa. Sama seperti orang yang mestinya dihukum mati, tetapi ada orang yang mati ganti kita. Nah, Kristus mati ganti kita. Pengadilan tidak punya hak untuk mengadili kita lagi, untuk menghukum kita lagi. Nah, itu janji Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen suka apa benar ya ini ya? Benar. Percayakan janji Tuhan. Biasanya kalau orang berpikir begitu, akhirnya malah hidup dalam dosa.
Saya khawatir orang yang bahkan seringkali masih hidup dalam dosa ya justru tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari penghukuman dosa. Kita harus punya keyakinan itu. Saya bikin satu grup juga yang namanya Kita Warga Kerajaan Sorga. Ada teman saya bilang, apa benar Pak? Apa benar Pak kita ini warga Kerajaan Sorga? Masih nggak yakin. Ya, usianya sudah 50-an tapi masih nggak yakin. Sudah menjadi Kristen sudah lama, masih nggak yakin. Dan Tuhan berjanji loh. Tuhan berjanji bahwa kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Jadi Tuhan bukan berjanji bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, percaya kepada pengorbanan Kristus, kita bebas dari penghukuman dosa. Tapi Tuhan juga berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat yang ke-20. Itu janji Tuhan, tapi seringkali kita juga masih mikir. Dan Bapak Ibu Saudara, belakangan ini saya melihat kekristenan harus bangkit benar-benar dengan hidup dengan janji Tuhan. Bayangin aja banyak orang Kristen nggak yakin. Saya juga punya acara di Radio Pelita Kasih namanya Kita Warga Kerajaan Sorga. Itu dengan satu keyakinan penuh untuk meyakinkan setiap umat Kristen bahwa kita memang warga kerajaan sorga. Sebab itu berperilakulah sebagai warga kerajaan sorga. Nah seringkali perilaku kita itulah yang seringkali orang meragukan apakah kita warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga itu Tuhan yang menjadi raja. Tuhan itu sumber kebenaran. Harusnya kita menghambakan diri kepada kebenaran bukan kepada dosa. Nah karena perilaku orang Kristen yang banyak terlibat dengan narkoba, terlibat dengan minuman keras, terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan membuat orang jadi ragu. Nah jadi makanya kita jangan mempermalukan Tuhan dengan kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan berjanji setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Yakin itu. Harus yakin itu. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan gak mungkin salah. Saya berpegang itu. Di dalam Amsal 3, firman Tuhan berkata begini. Percayalah kepada Tuhan, ayat yang kelima ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kalau kita bersandar dengan pengertian kita sendiri, akhirnya kita ragu. Benar nggak ya? Tuhan sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Benar nggak kita menjadi warga kerajaan surga? Karena ragu. Sebab itu Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lalu katakan lagi, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat percaya. Kalau semua umat Kristen di Indonesia, ya kita jangan bicara dunia dulu. Kalau setiap umat Kristen di Indonesia sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan, bangsa ini mungkin semua jadi Kristen. Wow. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya punya pelayanan rumah-rumah kasih. Dan tema yang saya selalu bahas tentang kasih. Dan karena dalam situasi pandemi ini saya bicara dari rumah lalu pakai video call dan atau pakai Zoom dan itu dipakai speaker dan orang-orang sekitar kami di Tanjung Priok kita juga ada di kolong jembatan di Juanda dan saya bicara itu dan speaker gede, bahkan dekat dengan masjid. Dan beberapa ya akhirnya WA saya, Pak saya diberkati. Mereka cari tahu siapa pendeta yang akhirnya minta nomor saya. Dan banyak ya akhirnya minta dibaptis. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak paksakan apa-apa. Nah saya cuma bilang bahwa kita harus tunjukkan bagaimana hidup kita sebagai warga kerajaan sorga. Percuma kita ngomong tentang Yesus tapi perilaku kita tidak seperti Yesus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan bahwa kita ini sudah ditebus, sudah dibebaskan dari penghukuman dosa, dan kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, saya percaya bahwa semakin banyak orang datang. Di rumah-rumah kasih kami ada banyak saudara-saudara kita yang non-Kristen datang dan dengar firman Tuhan ketika saya menyampaikan ini. Dan saya bilang Tuhan mengasihi setiap orang. Dan saya katakan kepada pengerja-pengerja saya di rumah-rumah kasih, tidak perlu maksa-maksa orang untuk jadi Kristen. Karena menjadi Kristen itu bukan karena kemampuan kita untuk mengajak orang. Tapi orang akan dijamah oleh Roh Kudus. Ketika kita menyampaikan tentang kasih dan kita menjalani hidup dengan kasih, maka orang akan melihat sendiri. Perhatikan jemaat mula-mula. Mereka belum pergi beritakan Injil loh.
Belum pergi memberitakan ini, tapi Tuhan kirim jiwa-jiwa. Kenapa? Persekutuan yang baik sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan berjanji setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah menjadi warga kerajaan sorga. Itu janji Tuhan yang tidak mungkin salah. Saya ulangi. Tuhan berjanji setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti menjadi warga kerajaan sorga, dan itu pasti benar. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa dia menjadi warga kerajaan sorga, dia akan diarahkan Tuhan untuk hidup mencerminkan karakter ilahi, karakter Kristus sebagai warga kerajaan sorga. Nah, itu harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab, tapi kadang-kadang perilaku hidup kita tidak seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan melarang kita jangan bercerai, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tapi banyak orang Kristen juga masih cerai. Menyedihkan. Bagaimana kita bisa pergi memberitakan Injil kalau kita sendiri hidupnya tidak mencerminkan kebaikan yang Tuhan rencangkan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya ingin ajak teman-teman lagi, mari kita sungguh-sungguh menjalani hidup dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji dan kita percaya, ya jalanin. Supaya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat percaya, sekalipun kita tidak bikin KKR penginjilan secara khusus memberitakan tentang Kristus, tapi kalau hidup kita seperti Kristus, itu seperti terang yang menyala. Terang itu tidak banyak ngomong. Dia ada di situ tapi langsung menerangi kegelapan. Dia seperti garam. Ada di dalam sayuran yang tawar itu, dia jadi enak. Kehadiran kita seperti penginjilan itu harus dimulai dengan kesatuan kita. Saya seringkali kalau diundang untuk kasih pendapat dalam seminar-seminar penginjilan, saya selalu sampaikan, penginjilan itu harus dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan, perintah Tuhan untuk kita boleh saling mengasihi, bagaimana kita mau jadi berkat? Kita mau ngomong sampai berbusa. Sudah ratusan tahun loh kekristenan Indonesia. Kenapa nggak menanjak-nanjak? Sekitar 10% terus. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh meresponi janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tuhan berdoa supaya kita bersatu, kita nggak bersatu-satu. Tuhan perintahkan supaya kita saling mengasihi, kita tidak saling mengasihi. Padahal Tuhan bilang, kalau kita saling mengasihi, dunia akan melihat bahwa kita anak-anak Tuhan. Bagaimana dunia bila kita anak-anak Tuhan kalau kita sendiri aja saling menyerang satu dengan yang lain. Nah, saya ingin memotivasi, mengajak teman-teman semua untuk sungguh-sungguh kita hidup dengan janji Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah dan tidak akan pernah salah. Dengar baik. Yeremia 17 ayat 7 berkata gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, dia seperti pohon yang ditanam di aliran air itu. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Saya seringkali ngomong cukup keras dengan jemaat saya yang marginal. Saya bilang, kalau kalian tidak mengubah pola pikir kalian, yang suka minta belas kasihan orang, tidak akan pernah berubah hidupmu seperti itu. Tuhan menjanji memberkati kita kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Bukan kepada gereja, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada orang kaya, bukan kepada siapapun. Tapi mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, pasti diberkati. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, cara kita mengentaskan kemiskinan di bangsa ini juga bukan dengan memberikan BLT atau bantuan-bantuan sembako seperti tidak. Harus mengubah pola pikir kita. Ada masih begitu banyak pengemis-pengemis jalanan. Kadang-kadang suka pura-pura masih kuat, tapi jadi pengemis. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, harus mengubah pola pikir. Demikian juga kalau kita tidak mengubah pola pikir kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa kita itu sudah dibebaskan Tuhan dari penghukuman dosa, akhirnya kita terjerumus masuk lagi dengan perbuatan dosa terus. Tapi Tuhan sudah berjanji, engkau adalah warga kerajaan sorga. Berperilakulah seperti warga kerajaan sorga. Kalau ini yang kita lakukan, saya sangat percaya, orang akan melihat.
Terang itu tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu. Terang itu pasti akan terlihat. Dan bagaimana terang Kristus bisa bercahaya? Kalau kita memiliki karakter yang semakin hari seperti Kristus. Hati yang penuh kasih. Itu yang harus kita bangun. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, Tuhan berjanji setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus, dia sudah dibebaskan dari penghukuman dosa. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia sudah dipindahkan dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa untuk menang atas setiap masalah apapun. Lakukan itu. Buktikan itu. Tuhan berjanji tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka menumpangkan tangan di atas orang sakit sembuh. Tumpang tangan. Soal kesembuhan itu dari Tuhan. Ikutin aja Tuhan mau. Jangan berpikir hanya pendeta yang boleh tumpang tangan. Jangan berpikir hanya pendeta yang boleh mengusir setan. Semua orang percaya bisa mengusir setan. Kalau ada 1 juta aja orang Kristen yang sungguh-sungguh militan seperti ini, tidak terlalu bergantung kepada pendeta, saya percaya bahwa kekristenan akan kuat di bangsa ini. Sebab itu saya ingin ajak kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan kuasa Tuhan. Hidup dengan janji Tuhan. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita sekalipun kita nggak punya uang, nggak punya apa. Hei, hidup kita itu karena Tuhan. Tuhan bisa memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kadang-kadang kita bersungut dengan apa yang ada. Gaji kurang, segala macam kurang, kita jadi bersungut. Tapi saat ini saya ingin ajak teman-teman yang dikasihi Tuhan untuk pikirkan ini dan percaya sungguh-sungguh. Janji Tuhan tidak mungkin salah, tidak pernah salah. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Saya ulangi. Janji Tuhan tidak mungkin salah dan tidak pernah salah. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dibebaskan dari penghukuman dosa, percaya sungguh-sungguh. Kita tidak lagi hidup dalam kutuk dosa. Kalau Tuhan berjanji sudah memindahkan kita sebagai warga kerajaan sorga, kita harus yakin bahwa kita memang warga kerajaan sorga. Bukan karena maunya kita, itu janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji, setiap orang yang percaya pada Kristus diberinya kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu pasti digenapi. Dan terakhir, Tuhan berjanji, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera. Akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saya ingin mengajak kita semua hidup dengan janji Tuhan. Hidup dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.